Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 dengan Sri Samarawijaya sebagai raja pertamanya. Selama hampir 2 abad berkuasa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, tahun 1135 sampai tahun 1159. Di bawah kekuasaan Raja Jayabaya, bidang sastra berkembang pesat, sedangkan wilayah kekuasaannya meliputi beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya. Pada masa kerajaan Kediri banyak terlahir karya sastra. Bahkan periode kekuasaannya Kediri disebut sebagai zaman keemasan Jawa kuno. Sebab, dari masa ini dihasilkan karya-karya sastra, terutama dalam bentuk kakawin, yang sangat penting dan bermutu tinggi. Salah satu alasan karya sastra di kerajaan Kediri berkembang pesat adalah berkat perhatian raja-rajanya terhadap kehidupan kebudayaan kerajaan, terutama dalam hal kesusastraan. Selain itu, para pujangga juga kebebasan berpikir dalam mengembangkan seni sastra oleh rajanya. Beberapa pujangga terkenal dari kerajaan Kediri adalah Empu Sedah, Empu Panuluh, dan Empu Tanakung. Berikut ini karya sastra peninggalan kerajaan Kediri. Beberapa karya sastra yang terkenal, sebagai berikut. 1. Kitab Bharatayuda. Bharatayuda adalah salah satu karya sastra Indonesia yang kisahnya dipengaruhi kebudayaan Hindu. Bharatayuda mengisahkan perang saudara antara Pandawa dan Kurawa. Kitab Bharatayuda ditulis pada zaman Jayabaya, untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Perang saudara itu digambarkan dengan perang antara Kurawa dengan Pandawa yang masing-masing merupakan keturunan Bharata. Kitab ini selesai ditulis pada 1079 Saka atau tepatnya tanggal 6 November tahun 1157 Masehi. Bharatayuda adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyebut kisah perang besar antara keluarga Pandawa melawan Korawa, tokoh utama Wiracarita Mahabharata. Kata Bharatayuda adalah kata Sanskerta yang berarti perang keturunan Bharata. Perang ini merupakan klimaks dari kisah Mahabharata, yaitu sebuah wiracarita terkenal dari India yang telah diadaptasi di Jawa sebagai karya seni dalam bentuk kakawin dan wayang. Sama halnya dengan versi Mahabharata dari India, Bharatayuda merupakan puncak perselisihan antara keluarga Pandawa yang dipimpin oleh Puntadewa, atau Yudhistira. Sebelum kita lebih jauh mengulas karya sastra peninggalan kerajaan Kediri, untuk memberikan semangat kepada admin kami mohon sahabat-sahabat untuk menekan tombol like dan bagikan channel kami karena dengan itu semua memberikan energi kepada admin untuk membuat video-video berikutnya. Mari kita lanjut. Melawan sepupu mereka, yaitu para Korawa yang dipimpin oleh Duryodana. Baik Pandawa maupun Korawa merupakan keturunan Bharata, yang dikisahkan dalam kitab Mahabharata sebagai seorang Cakrawartin, raja diraja, penguasa daratan Asia Selatan, India dan sekitarnya. Namun versi pewayangan Jawa menyebutkan bahwa perang Bharatayuda sebagai peristiwa yang sudah ditetapkan kejadiannya oleh Dewata, bahkan sebelum Pandawa dan Korawa dilahirkan. Selain itu, Padang Kurusetra sebagai medan pertempuran menurut pewayangan bukan berlokasi di India Utara, melainkan berada di Jawa. Tepatnya di dataran tinggi Dieng. Dengan kata lain, kisah Mahabharata menurut tradisi Jawa dianggap terjadi di Pulau Jawa. Bibit perselisihan antara Pandawa dan Korawa dimulai sejak orang tua mereka masih sama-sama muda. Pandu, ayah para Pandawa suatu hari membawa pulang 3 orang putri dari 3 negara, bernama Kunti, Gandari, dan Madri. Salah satu dari mereka dipersembahkan kepada Dhritarashtra, kakaknya yang buta. Dhritarashtra memilih ketiga putri itu dengan cara mengangkat satu persatu. Akhirnya terpilihlah Gandari yang mempunyai bobot paling berat. Karena Dhritarashtra berpikir bahwa kelak Gandari akan mempunyai banyak anak, sama seperti impian Dhritarashtra. Hal ini membuat putri dari kerajaan Plasajenar itu tersinggung dan sakit hati. Gandari merasa ia tak lebih dari piala bergilir. Ia pun bersumpah keturunannya kelak akan menjadi musuh bebuyutan anak-anak Pandu. Gandari dan adiknya, bernama Sangkuni, mendidik anak-anaknya yang berjumlah 100 orang Korawa untuk selalu memusuhi anak-anak Pandu yang berjumlah 5 orang Pandawa. Ketika Pandu meninggal, anak-anaknya semakin menderita. Nyawa mereka selalu diincar oleh para Korawa. Kisah-kisah selanjutnya tidak jauh berbeda dengan versi Mahabharata.
Antara lain usaha pembunuhan Pandawa dalam istana yang terbakar, sampai perebutan kerajaan Amarta, kerajaan yang didirikan Yudhistira, melalui permainan dadu. Akibat kekalahan dalam perjudian tersebut, para Pandawa harus menjalani hukuman pengasingan di hutan selama 12 tahun, ditambah dengan setahun menyamar sebagai rakyat jelata di kerajaan Wirata. Namun setelah masa hukuman berakhir, para Korawa menolak mengembalikan hak-hak para Pandawa. Sebenarnya Yudhistira, saudara sulung dari Pandawa, hanya menginginkan 5 desa saja untuk dikembalikan ke Pandawa, alih-alih Amarta seutuhnya. Namun Korawa tidak sudi memberikan sejengkal tanah pun kepada Pandawa. Akhirnya keputusan diambil lewat perang Baratayuda yang tidak dapat dihindari lagi. 2. Kitab Kresnayana. Kitab Kresnayana ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayaswara. Isinya mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Kitab Kresnayana ditulis oleh Empu Triguna pada masa pemerintahan Raja Jayaswara, yang memerintah Kediri antara tahun 1104 sampai tahun 1115. Isi kitab ini menceritakan tentang perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Dewi Rukmini, putri Prabu Bismaka di negeri Kundina, sudah dijodohkan dengan Suniti, Raja negeri Cedi. Tetapi ibu Rukmini, Dewi Pretukirti, lebih suka jika putrinya menikah dengan Kresna. Maka karena hari besar sudah hampir tiba, lalu Suniti dan Jarasanda, pamannya, sama-sama datang di Kundina. Pretukirti dan Rukmini diam-diam memberitahu Kresna supaya datang secepatnya. Kemudian Rukmini dan Kresna diam-diam melarikan diri. Mereka dikejar oleh Suniti, Jarasanda dan Rukma, adik Rukmini, beserta para bala tentara mereka. Kresna berhasil membunuh semuanya dan hampir membunuh Rukma, namun dicegah oleh Rukmini. Kemudian mereka pergi ke Dwarawati dan melangsungkan pesta pernikahan. 3. Kitab Smaradahana. Kitab Smaradahana ditulis pada zaman Raja Kameswari oleh Empu Darmaja. Smaradahana adalah sebuah karya sastra Jawa kuno dalam bentuk kakawin yang menyampaikan kisah terbakarnya Batara Kamajaya. Isinya menceritakan tentang sepasang suami istri Smara dan Rati yang menggoda Dewa Shiva yang sedang bertapa. Smara dan Rail kena kutuk dan mati terbakar oleh api, dahana, karena kesaktian Dewa Shiva. Akan tetapi, kedua suami istri itu dihidupkan lagi dan menjelma sebagai Kameswara dan permaisurinya. Empu Darmaja merupakan seorang penyair yang telah menulis buku berjudul Smaradahana. Dalam buku Smaradahana, nama dalam sebuah raja Kediri Prabu Kameswara adalah inkarnasi ketiga Dewa Wisnu. Dalam sebuah kitab yang satu ini berisi sastra Jawa, yang sudah cukup tua. Empu Darmaja adalah seorang penyair yang menulis buku berjudul Smaradahana. Dalam ceritanya, buku ini yakni telah menceritakan tentang dua karakter berjuluk Dewa Kama dan istrinya yang bernama Dewi Rati. Terdapat beberapa fakta dalam kitab Smaradahana, yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Arti panah Pancawisesa. Dalam kisah buku Smaradahana, Dewa Siwa terpukul dalam sebuah pukulan panah yang disebut panah Pancawisesa. Batara Kamajaya merilis panah ini sehingga Dewa Siwa yang dipenjara akan kembali ke surga. Fakta begitu sangat menarik dari panah Pancawisesa mempunyai sebuah makna. Arti pertama merupakan bisa mendengar suara-suara indah. Arti kedua merupakan mempunyai sebuah keinginan sebagai makan. Makna ketiga merupakan sebuah indera perasa dipertahankan, sehingga bisa disentuh secara sensitif. Makna keempat mengacu pada indera penciuman agar dapat mencium. Dan makna kelima mengacu pada indera penglihatan untuk melihat lingkungan. 2. Kehidupan kembali. Fakta-fakta berikut berhubungan dengan kehidupan. Menurut cerita dari buku Smaradahana, dalam sebuah kehidupan dalam dua orang, Dewi Rati dan Dewa Kama, dapat dihidupkan dengan kembali. Fakta tersebut yakni masih terkait dengan fakta panah Pancawisesa milik Dewa Kama. Dewa Siwa mampu dapat mematahkan dalam sebuah potongan Pancawisesa dan membiarkan Dewa Kama mati. Dan kejadian itu tidak membungkam istri Dewa Kama, Dewi Rati, dan ikut serta dalam kematian. Kedua pasangan itu tidak dapat diselamatkan. Namun menurut kisah buku Smaradahana, para dewa meminta Dewa Kama dan Dewi untuk memaafkan Dewa Siwa. Dan untuk mengabulkan permohonan pengampunan, ada kehidupan yang menghidupkan kembali sosok Dewi Sinta dan Dewa Kama.
3. Anak Dewa Siwa. Fakta-fakta berikut lebih merupakan hasil dari tindakan Dewa Siwa. Seolah apa yang telah dilakukan Dewa Siwa kepada Dewa Kama dan Dewi Rati akan dihargai. Faktanya adalah, Dewa Siwa mempunyai seorang putra yang tidak tampak sempurna secara fisik. Putra Dewa Siwa dan Dewi Uma memiliki tubuh manusia, tetapi kepala gajah dengan belalai. Tetapi fakta bahwa karakter putra Dewa Siwa terjadi berbanding terbalik dengan Dewa Siwa. Ganesha, nama putra Dewa Siwa, mempunyai hati yang sangat begitu mulia. Fakta yang menarik dari sebuah kitab atau buku Smaradhana merupakan bahwa dalam Ganesha dapat mengalahkan musuh misalnya pada raksasa yang pergi ke surga. 4. Kitab Lubdaka. Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara. Isinya tentang seorang pemburu bernama Lubdaka. Ia sudah banyak membunuh. Pada suatu ketika ia mengadakan pemujaan yang istimewa terhadap Shiva, sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka, menjadi masuk surga. Kitab Lubdaka menceritakan tentang Lubdaka seorang pemburu yang mestinya masuk neraka. Konon, Lubdaka telah banyak membunuh sehingga sudah seharusnya ia masuk ke neraka. Namun, karena Lubdaka melakukan sebuah pemujaan yang istimewa kepada Siwa, ia pun ditolong dewa dan rohnya diangkat ke surga. Siapa itu Lubdaka? Lubdaka adalah seorang pemburu yang selalu berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Suatu hari, Lubdaka pergi berburu ke hutan. Namun, sampai malam Lubdaka tidak mendapatkan hasil buruan apapun. Alhasil, karena waktu semakin malam Lubdaka memutuskan untuk tidur di dalam hutan. Agar tidak dimakan oleh binatang buas, maka ia tidur di atas pohon. Sepanjang malam, Lubdaka disebut terus mengucapkan japa mantra, yaitu pemujaan terhadap Dewa Siwa. Tanpa disadari, ternyata japa mantra yang dilakukan Lubdaka dengan tulus hati itu membuat Dewa Siwa senang. Setelah meninggal, seharusnya roh Lubdaka masuk ke neraka mengingat semasa hidup ia telah banyak membunuh hewan-hewan di hutan. Akan tetapi, pada kenyataannya Lubdaka justru masuk ke surga. Konon, Dewa Indra menjelaskan alasan Lubdaka dapat masuk ke surga berkat japa mantra yang ia baca. Dewa Siwa merasa senang dengan pemujaan yang Lubdaka lakukan. Kemudian, Lubdaka dianggap berhak mendapatkan surga. Kisah Lubdaka ini kemudian ditulis oleh Empu Tanakang ke dalam kitab kuno yang bernama Kitab Lubdaka.